Oke, kita sudah berganti lokasi, ini di mana Pak? Ini Taman Balai Kambang. Oke. Ini sebenarnya sejatinya apa Pak? Sejatinya tempat apa ya? Dulunya ini adalah tamannya dari Sultan. Mangkunegaran yang diberikan kepada putrinya. Tapi sudah kira-kira 40 tahun ini dihuni oleh hunian liar. Banyak sekali, ada 100, mungkin 140-an. Apa aja hunian isinya liar. Pak? Ya komplit, ada yang untuk tempat tinggal, ada yang untuk diskotik kecil, ada untuk kafe, untuk pate pijat, semuanya ada di sini. Daerah hitam kira-kira. Iya ya. Siang kesini aja nggak berani, pagi malam. Kita duduk sini Pak ya. Terus kemudian Bapak relokasi juga sama seperti Iya, jadi janjinya Bapak sini. setelah kita ajak kita ajak bicara, kita ajak rembukan selama 2 bulan mereka mau kita pindahkan ke tempat yang lain. Caranya sama. Caranya sama. Makan siang, makan malam. Diajak makan, diajak bicara. Bisa nggak seorang Jokowi tegas? Karena selama sepanjang kita bicara dari tadi, kayaknya akomodatif sekali sih orang ini. Enggak. Saya cerita satu. Pernah ada 6 PKL yang kita bawa ke pengadilan. Karena apa? Sudah kita peringatin lesan masih bandel. Kedua masih bandel, ketiga masih bandel. Tertulis pertama, kedua, ketiga masih bandel, langsung kita ambil bawa ke pengadilan dan divonis 4 bulan Di penjara. percobaan. Percobaan. Iya, tapi paling tidak ini kita ingin memberikan sebuah pelajaran bahwa kota ini ada aturannya. Jangan semau gue. Itu kan biayanya besar. Bapak bilang dari APBD semua. Iya. Trennya sekarang begini Pak, APBD dekat sama rakyat, terus tiba-tiba di belakang hari korupsi. Bisa nggak kita dapat jaminan seorang Jokowi itu nggak main-main lah sama uang negara? Kalau saya, jangan membuat sebuah proyek, jangan sampai kita menganggarkan itu yang kecil-kecil tetapi banyak. Itu sulit pengawasannya, sulit pengendaliannya. Sehingga saya lebih baik proyek di kota ini nggak banyak, gede, tetapi tepat sasaran, bisa dilihat, bisa dikontrol, bisa diawasi, sehingga yang namanya tadi masalah-masalah korupsi itu bisa dikurangi, bisa dihilangkan. Itu aja. Ada berita yang mensinyalir bahwa ini ada nggak beres nih dari keuangan APBD-nya Jokowi. Itu kira-kira bulan Maret, bulan April tahun ini juga ya. Soal-soalnya proyek Bapak itu membangun pasar dan lain sebagainya. Itu gimana kondisinya sekarang? Ya kalau memang nggak benar dicek aja. Kesalahannya di mana, nggak benernya di mana. Kalau memang itu secara hukum memang nggak benar ya sudah. Kalau memang nggak benar ya katakan nggak benar, jangan di ini dong. Jadi politisir. Jangan dipolitisasi, jangan di ada kan itu yang tugasnya memeriksa, ada yang tugasnya di wilayah hukum, ada sudah. Kalau dari sisi ekonomis Pak, dari sisi ekonomis menguntungkan pengusaha menjadi pengusaha atau menjadi sekarang yang Bapak laksanakan? Ya, Mas Alvito tahu gaji wali kota itu 6 juta, dipotong pajak menjadi 5 juta lebih dikit. Ya sudah, itu kan belum plus-plusnya. Plusnya ada tunjangan untuk tunjangan untuk makan 6 juta. Plusnya lagi apa lagi? Ya tapi kok artinya gini, kalau misalnya seperti yang disampaikan Pak Joko itu, kenapa Anda mau jadi wali kota, mau mengabdi? Ya. Karena jadi pebisnis pasti bisa ratusan juta rupiah. Anda bisnis saya kan tetap berjalan, dan saya makannya kan dari pabrik. Kalau gaji sama yang dari wali kota itu 2 hari 3 hari kan sudah habis lah. Untuk kita ke kampung dia sudah habis.
Orang bilang Bapak sukses sebagai pemimpin di Kota Solo, melakukan penertiban PKL dengan cara yang damai dan lain sebagainya. Kalau untuk level nasional, seandainya Bapak jadi pemimpin negara, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali?